Halo, perkenalkan nama saya Marcos Sebastian Mawa. Saya dari Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Sastra Inggris. Saat ini saya akan mengulas buku dari Tugas Bahasa Indonesia. Tujuan dibuatnya ulasan buku ini untuk memenuhi tugas akhir semester Bahasa Indonesia. Berikut adalah sampul buku yang akan diulas. Struktur teks ulasan buku. Struktur teks ulasan buku terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu identitas. Identitas pada ulasan buku berfungsi untuk memberikan deskripsi tentang wujud fisik buku beserta ciri-cirinya. Yang kedua adalah orientasi. Tahapan ini berfungsi untuk menyampaikan informasi tentang buku, apa yang diulas, siapa penulisnya, dan siapa pembaca yang dituju. Memposisikan buku yang diulas dan menyatakan pendapat pengulas tentang buku itu. Yang ketiga adalah tafsiran isi. Tahapan tafsiran isi memuat penceritaan ulang tentang hal yang dilakukan oleh penulis saat ia menulis buku itu. Isi atau ringkasan buku yang diulas sebagai hasil dari pembacaan oleh pengulas terhadap buku itu dan perbandingan isi buku yang diulas dengan buku-buku lain yang sejenis. Yang keempat adalah evaluasi. Tahapan evaluasi berfungsi untuk menilai karya yang diulas. Dapat dikatakan bahwa tahapan evaluasi adalah bagian inti dari teks ulasan. Karena pada tahapan inilah pengulas dituntut untuk memberikan penilaian analitis, objektif, dan kritis atas buku atau materi yang diulas. Yang kelima adalah rangkuman. Tahapan rangkuman evaluasi berisi simpulan dan saran atas ulasan buku yang dibuat. Pada bagian pertama tahap ini, penulis teks ulasan memberi simpulan akhir mengenai buku yang diulas, dan pandangan subjektif pengulas atas buku yang diulas, dengan berdasarkan pada tahapan orientasi, tafsiran isi, dan evaluasi yang diberikan sebelumnya. Identitas buku. Judul buku ini adalah The Linguistic Structure of Modern English. Penulisnya adalah Laurel J. Brington dan Donna M. Brington. Penerbit John Benjamin's Company dan tahun diterbitkannya pada tanggal 29 Juli 2010. Hak cipta. Hak cipta dilindungi oleh National Standard for Information Sciences Amerika. Jumlah halaman terdapat 426 halaman. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Dan warna sampul buku meliputi warna biru, kuning, hitam, merah muda, dan hijau. Orientasi. Buku ini ditulis oleh Laurel J. Brington dan Donna J. Brington. Laurel J. Brington adalah profesor bahasa Inggris di Universitas British Columbia. Sedangkan Donna M. Brington adalah dosen senior di TESO, Sekolah Pendidikan Rossier, Universitas California Selatan. Teks ini ditujukan untuk mahasiswa sarjana dan pascasarjana tingkat lanjut yang tertarik dengan bahasa Inggris kontemporer. Terutama, mereka yang minat utamanya adalah bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, pendidikan sekolah dasar atau menengah, stilistika bahasa Inggris, linguistik teoritis, dan terapan, atau patologi bicara. Penekanannya adalah pada fakta empiris bahasa Inggris daripada teori linguistik tertentu. Teks tidak mengasumsikan latar belakang apapun dalam bahasa atau linguistik. Tafsiran isi. Buku ini mencakup esensi bahasa dan linguistik, konsonan dan vokal, urutan fonologi dan fonem, fitur supersegmental, struktur internal dan proses pembentukan kata, kategori tata bahasa dan kata, semantik leksikal, struktur frasa dan penambahan kata kerja, kata keterangan, kata kerja bantu, dan jenis kalimat. Bentuk formal klausa dan klausa aptikal, semantik gramatikal, struktur informasi dan tindak tutur, dan linguistik dalam pendidikan linguistik. Yang membuat buku ini berbeda dengan buku lain adalah
Bagaimana penyampaian yang ada dalam buku ini? Seakan mereka berbicara langsung, seperti dosen yang sangat dekat dengan kita, yang menjelaskan suatu materi. Evaluasi. Buku teks The Structure of Modern English memiliki keunggulan. Buku teks ini unik dalam kombinasi kepadatan dan keluasan topik, cara penyampaian materi dan penilaian diri, dan kekayaan data dari bahasa Inggris kontemporer. Buku ini memberikan deskripsi dasar dan rinci yang cocok untuk audiens non-spesialis. Penyajiannya sederhana dan lugas, dan mengandalkan berbagai teori eklektik dalam membahas berbagai sub-domain bahasa. Bukan hanya keunggulan, buku ini juga memiliki kelemahan. Sebagian besar buku ini banyak mengambil contoh dari novel Corpus of Contemporary American English, sehingga tidak memberikan contoh yang efektif, dan tata bahasa generatif secara keseluruhan dalam informasi non-teks. Pada dasarnya, setiap unit mandiri, yang memudahkan untuk meninggalkan satu atau dua bab. Kerugian dari bab mandiri adalah bahwa pembaca mungkin kehilangan hubungan dan kesejajaran yang mendalam antara studi tentang mengatakan, bunyi dan kata, atau kata dan kalimat. Rangkuman. Buku The Linguistic Structure of Modern English sangat berguna bagi mahasiswa yang tertarik dengan bahasa Inggris kontemporer. Setiap bab yang diberikan sangat jelas dan mudah dipahami, sehingga memudahkan pembaca untuk mendapatkan inti dari setiap bab. Buku ini sangat direkomendasikan pada siapapun yang mengajarkan tentang pengucapan pada siswa tingkat menengah atau lanjutan. Sekian dari ulasan buku yang saya buat, dan terima kasih.